Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Yang kami muliakan segenap pemirsa dan segenap mahasantri Ma'had UIN 1 Tulungagung, dan yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran yang diadakan oleh Madrasah Diniyah Ma'had Jami'ah UIN 1 Tulungagung dalam keadaan sihah wal afiyah, tiada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah yang selalu kita nantikan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat kelak yaumil qiyamah. Semoga kita semua yang ada di sini, kita semua yang mengikuti pembelajaran ini benar-benar dijadikan sebagai umat yang selalu mendapatkan syafaat, khususan syafaat utma kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah bersama-sama kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca doa dan membaca surah Al-Fatihah, dengan harapan semoga pembelajaran pada hari ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar, sukses, bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Biridhoillah wa bi syafaati rasulillah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa tarbiyatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taharatu ay hadhihi at-taharah, utawi iki iku mertelaake sesuci. Pada pembahasan pertama ini kita akan mempelajari tentang taharah, tentang bersuci, mempelajari tentang alat-alat yang digunakan untuk bersuci, baik nanti bersuci dengan menggunakan air ataupun bersuci dengan hal-hal lain yang bisa menggantikan air, dan juga akan membahas tentang macam-macam air yang bisa digunakan bersuci
dan juga air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Al-ma'u utawi banyu at-tahuru kang suci tur nucekake, at-tahuru kang suci tur nucekake wa hiya ma'ut tahur, wa hiya ma'ut tahur iku kullu ma saben-saben banyu, iku kullu ma saben-saben banyu nazala kang tumurun apa ma, nazala kang tumurun apa ma tumurun minas samai saking langit, minas samai saking langit au naba'a utawa nyumber apa ma, au naba'a utawa nyumber apa ma nyumber minal ardi saking bumi, minal ardi saking bumi baqiyan halih kang tetep, bagian halih kang tetep ala asli khilqati ing atase asal kedadiane mak, ing atase asal kedadiane mak utawa kullu malik. Walam yatahayyar, walam yatahayyar lan ora owah, walam yatahayyar lan ora owah apa ahadu awsofihi salah sijine pira-pira sifate mak, apa ahadu awsofihi salah sijine pira-pira sifate mak atau kullu ma owah berubah bima kelawan perkara, bima kelawan perkara salaba kang bisa ndedel apa ma, salaba kang bisa ndedel apa ma ndedel tahuriyatahu ing sifat kesuciane kullu ma, tahuriyatahu ing sifat kesuciane kullu ma. Walam yusta'malu lan ora den gunakake apa kullu ma, walam yusta'malu lan ora den gunakake apa kullu ma ora den gunakake li raf'i hadasin krana ngilangi hadas, li raf'i hadasin krana ngilangi hadas au izalati najasin utawa ngilangi najis, au izalati najasin utawa ngilangi najis. Yang pertama kita membahas tentang ma'ud tahur, yaitu air yang suci dan juga bisa digunakan untuk mensucikan. Air yang suci juga bisa mensucikan. Apa itu air yang suci dan bisa mensucikan? Wa kullu ma nazala minas samai aw naba'a minal ardi baqiyan ala asli khilqatihi, yaitu setiap air yang turun dari langit atau setiap air yang keluar atau bersumber dari bumi bagian ala asli khilqatihi, dan yang turun atau yang keluar dari bumi dalam keadaan bagian, dalam keadaan tetap, dalam keadaan tetap ala asli khilqatihi, yaitu tetap pada asal kejadiannya, tetap pada asal ciptaannya, atau tetap pada asal diciptakannya. Jadi yang pertama harus bagian ala asli khilqah. Itu catatan yang pertama di qaidi, yang pertama harus bagian ala asli khilqah, yaitu harus yang tetap pada asal cetaknya, pada asal diciptakannya. Walam yatahayyar ahadu awsofihi bima salaba tahuriyatahu. Kemudian qaid yang kedua, air tersebut itu tidak berubah. Jadi sifat-sifatnya air atau salah satu dari beberapa sifat yang dimiliki air itu tidak berubah karena sesuatu yang bisa melepaskan sifat kesuciannya air tersebut.
Itu syarat yang keduanya seperti itu. Walam yatahayyar ahadu awsafihi bima salaba tahuriyatahu. Kemudian yang ketiga, qaid atau batasan yang ketiga, walam yustakmal li raf'i hadasin aw izalati najasin. Dan air tersebut adalah air yang tidak digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Jadi bukan air bekas untuk menghilangkan hadas atau najis. Jadi harus ada 3 sifat tersebut. Jadi setiap air yang keluar dari bumi atau setiap air yang turun dari langit ini bisa dikatakan sebagai air yang suci dan mensucikan. Itu harus menetapi 3 hal tersebut ya. Yang pertama harus bagian al-asli khilqah, harus tetap sesuai pada asal diciptakannya, dan juga salah satu dari beberapa sifatnya ini tidak berubah dengan hal yang bisa menghilangkan sifat kesuciannya. Dan yang ketiga adalah air tersebut adalah bukan air yang sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun air bekas menghilangkan najis. Liqaulihi krana dawe Gusti Allah, liqaulihi krana dawe Gusti Allah Ta'ala halimahu luhur sapa Gusti Allah, rupane dawuh wa anzalna minas samai ma'an tahuran. Wa anzalna lan wis nurunake sapa ingsun Allah, wa anzalna lan wis nurunake sapa ingsun Gusti Allah minas samai saking langit ingsun turune ma'an ing banyu tahuran kang suci tur mucekake. Wa qaulihi lan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wasallama lan muga-muga paring tambahi rahmat saklam sapa Gusti Allah ay alaihi anma'il bahri saking banyu segara, anma'il bahri saking banyu segara. Wa utawi ma'ul bahri, wa utawi ma'ul bahri iku at-tahuru kang suci tur nucekake, iku at-tahuru kang suci tur nucekake apa ma'uhu banyune ma'ul bahri, apa ma'uhu banyune ma'ul bahri al-hillu tur kang halal apa maytatuhu batange ma'ul bahri. Air suci yang bisa mensucikan. Jadi definisi air yang suci dan bisa mensucikan tadi itu berangkat dari firman Allah. Jadi ini dalilnya dari firman Allah yang berbunyi wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan aku turunkan dari langit air yang suci. Jadi Allah telah menurunkan dari langit air yang suci dan bisa mensucikan. Dalil yang kedua adalah dari hadis Nabi wa qouli sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri, terkait tentang air bengawan atau air laut, an ma'il bahri air laut. Beliau mengatakan wa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut adalah air yang mana? Laut. Air laut itu airnya suci dan mensucikan. Begitu juga bangkai-bangkai dari laut tersebut. Jadi bangkai dari laut itu semuanya halal. Bangkai ikan dari laut itu halal. Al-ma'u utawi banyu an-najisu kang najis,
An-najisu kang najis wa hiya ma'un najis iku alladzi banyu waqa'at kang tumiba fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis wa kana lan ono apa mak utawa alladzi iku dunal kullataini saandape rongkolah wa illam yatahayyar lan senajan ora owah apa alladzi au kana utawa ono apa alladzi iku kullataini rongkolah fatahayyara mongko nuli owah apa alladzi. Selanjutnya adalah membahas tentang air najis. Apa itu definisi atau pengertian air najis? Huwa alladzi waqa'at fihi najasatun wa kana dunal kullataini wa illam yatahayyar au kana kullataini fatahayyar. Air najis adalah air yang mana air tersebut itu kejatuhan najis. Nah, ketika airnya ini kurang dari 2 kulah kemudian kejatuhan najis, maka hukumnya adalah najis wa illam yatahayyar, meskipun air tersebut tidak berubah. Jadi air kok kurang dari 2 kulah kemudian kejatuhan najis, maka air tersebut dihukumi sebagai najis. Air najis meskipun airnya tidak berubah. Nah, terus bagaimana ketika airnya ini 2 kulah atau lebih? Maka air tersebut ketika kejatuhan najis dihukumi sebagai air najis ketika fatahayyar, yaitu ketika airnya berubah. Jadi ketika airnya berubah, maka air 2 kulah tersebut dihukumi sebagai air yang najis. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh idza balagha al-ma'u kullataini ya lam yahmil al-khabasa. Idza balagha ing dalem nalikane wis tumeka. Dikali krono dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh idza balagha al-ma'u ila akhirih. Idza balagha ing dalem nalikane wis tumeka apa al-ma'u banyu tumeka iku kullataini rongkolah. Tumeka kullataini ing rongkolah ya lam yahmil mongko ora bisa nanggung apa ora bisa nanggung al-khabasa ing najis. Definisi atau pengertian terkait tentang air najis tadi adalah sabda Rasulullah yang berupa idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabasa, yaitu ketika air tersebut atau ketika air sudah sampai 2 kulah, maka lam yahmil al-khabasa, maka najisnya itu tidak mempengaruhi. Lam yahmil al-khabasa, maka najis tidak mempengaruhi pada air tersebut. An-najasatu utawi pira-pira najis. An-najasatu utawi pira-pira najis al-mughalladzatu
kang den botake. Al mughalladatu kang den botake iya yo an najasah al mughalladah iku najasatul kalbi najise asu wal khinziri lan celek wa malan hewan tawala kang metu apa ma min huma saking kalb lan khinzir au min ahadihima utawa saking salah sijine kalb lan khinzir ma'a hayawanin sartane hayawan akhorokan weneh wadat hurulan suci opo najasah bihosliha kelawan basuh najasah oleh basuh sab'a marratin kelawan pitu piro-piro ambalan ihdahunna utawi salah sijine sab'a marratin iku biturabin dan campuri kelawan lebu tohirin kang suci liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh tuhuru inai ahadikum ila akhirihi utawi dawuh ngeten rupane dawuh tuhuru inai ahadikum utawi sucine wadahe salah sijine sira kabeh idza walahu ing dalem nalikane dilati fihi ing dalem kono ina dilati opo al kalbu asu tahuru ina yahadi iku ayasilahu yen to basuh sapa ahadikum ing ina basuh sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan ulahunna utawi kawitane sab'u marratin au ukhrahunna utawa akhire sab'u marratin iku biturabin den campuri kelawan lebu Selanjutnya adalah menjelaskan tentang macam-macam najis. Kalau macam najis sesuai dengan sifatnya ini ada 3, yaitu najis muhalladah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Yang pertama kita menjelaskan tentang najis mughalladah. An-najasatu al-mughalladah. Apa itu najis mughalladah? Najis yang dianggap berat atau najis yang berat. Ya najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin akhara, yaitu najis anjing dan juga najis babi dan juga hewan-hewan yang dikeluarkan atau hewan yang dilahirkan oleh keduanya atau yang dilahirkan dari salah satunya ma'a hayawanin akhar besertaan dengan hewan lain. Maksudnya semisal ketika anjing kemudian bersilang dengan domba atau anjing bersilang dengan khinzir atau khinzir babi bersilang dengan domba, nah, maka anak yang dihasilkan ini juga dihukumi sebagai najis mughalladah. Nah, kemudian bagaimana cara mensucikan najis yang anggap berat ini?
wa tadhuru bi husliha sab'a marratin ihdahunna biturabin tahirin, yaitu dengan cara membasuh 7 kali, yang mana salah satunya ini harus dicampur dengan debu yang suci. Kaifiyah ini dan cara kaifiyah atau tata cara mensucikan najis muhalladhah ini berangkat dari sabda Rasulullah yang berupa tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fi al-qalbu ayyasilahu sab'a marratin ulahunna au ukhrahunna biturabin. Adapun cara mensucikan wadah, ketika wadah kamu semua ini walagha fi al-qalbu, ketika dijilat oleh anjing, maka caranya adalah ayyasilahu sab'a marratin, yaitu dengan cara dibasuh 7 kali, yang mana awal basuhan atau basuhan yang lainnya, salah satu dari basuhan yang lainnya ini dicampuri dengan debu. Itu adalah kaifiyah atau cara mensucikan najis muhalladhah atau najis yang berat. Oh iya, tadi di awal masalah ma'un najis kita sedikit membahas tentang air 2 kulah. Nah ini memang banyak sekali yang mempertanyakan sebenarnya air 2 kulah itu berapa liter, atau air 2 kulah itu ketika ditempatkan pada sebuah wadah itu kira-kira ukuran wadahnya berapa meter atau berapa sentimeter. Ini emang ada beberapa pendapat ya. Dan kalau wadah yang digunakan adalah berbentuk persegi 4, maka kedalamannya, jadi kedalaman dari tempat ini ada 1/4 dhira. Dan apabila ketika wadah airnya ini berbentuk segitiga, maka kedalamannya adalah 2 dhira. Dan ketika wadahnya ini berupa atau berbentuk lingkaran, maka lebarnya adalah 1 dhira dan kedalamannya adalah 2,5 dhira. Lah, kemudian 1 dhira itu berapa? 1 dhira itu adalah 48 cm. Jadi ada, kalau 2 kulah itu berapa liternya itu memang ada beberapa pendapat. Kalau menurut Kiai Haji Muhammad Maksum Ali itu dalam kitab Fathul Qadirnya, 2 kulah itu sama dengan 174,58 liter, atau ya 175 liter lah. Itu menurut keterangan dalam kitab Fathul Qadir. Kalau dalam kitab Ghayatul Munah, sarahnya kitab Safinatul Najah karya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah itu 2 kulah itu adalah 216 liter. Tapi kalau dalam kitab Takrirat Syaditah itu 2 kulah adalah 217 liter. Jadi kalau dalam kitab Ghayatul Munah 2 kulah ada 216 liter. Kalau dalam kitab Takrirat Syaditah adalah 217 liter. Tapi kalau menurut kitab itu fikih Islamiyah ya, fikih Islami ini itu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu 2 kulah sama dengan 270 liter.
Nah monggo pakai yang mana ya, kalau ukuran kolah, 2 kolah itu kalau dalam kotak kira-kira ya setidaknya kotaknya tuh 1/4 segi 4 itu ya 60-an ya. 60-an sentimeter itu sudah ada 2 kolah. Itu untuk pendapat terkait 2 kolah seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini cukup sekian saja. Semoga pembelajaran pada hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru qawli wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.